Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala na'maih, wassalatu wassalamu ala sayyidi anbiyaih wa ala alihi wa ashabihi wa ahibbaih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amma ba'du. Sanul Habib Mustafa bin Muhammad Al-Jufri ugi Sanul Habib Mustafa bin Abdullah Al-Haddar ugi Al-Karim Ibnul Karim Agus Muhammad Kusai Qarafi bin Hadratu Syekh Ahmad Asrari Alisagi bin Hadratu Syekh Muhammad Uthman Alisagi radhiyallahu ta'ala anhum. Mugi-mugi para habaib, para kiai, para masayih diberikan panjang umur dan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para imatul khususiyah, para pengurus Al-Hajmah At-Tariqah, sesepuh bini sepuh khususnya desa Kitri Raya dan sekitarnya, hadirin hadirat yang berbahagia. Nyuwun izin nomor 1 menggunakan bahasa Indonesia. Ada masih 202 orang yang lihat YouTube Wafa Media dan sebagian di luar Jawa yang tidak faham bahasa Jawa. Yang kedua, mohon izin dipesani Ustadz Ali Ma'ruf MM, MHUM, MCK. Kalau ada MCK-nya, Ustadz sebelum jam 10 sudah harus turun dari podium. Para hadirin yang berbahagia, di dalam salah satu syarah kitab Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu, karena kitab Hikam itu disyarahi sampai 55 kitab, 55 syarah, 55 syekh yang mensyarahi kitab Hikam ini. Di dalam salah satu kitab syarah Hikam, Syekh Ibnu Ubad An-Nafazi Ar-Randi radhiyallahu ta'ala anhu menulis hadis yang sangat panjang sampai 2 halaman, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, pada suatu hari kami duduk bersama dengan Rasulullah SAW di Masjid Madinah, di Masjid Nabawi. Beliau tiba-tiba berkata, para sahabat, besok akan ada laki-laki calon penghuni surga yang akan sholat di sini. Para sahabat kaget. Kata sahabat Abu Hurairah, mudah-mudahan yang dimaksud Rasulullah itu adalah saya, laki-laki calon penghuni surga itu. Besok paginya ditunggu, terutama sahabat Abu Hurairah, karena penasaran siapa yang dimaksud itu. Yang datang ya itu saja seperti biasanya, tidak ada orang asing. Semakin penasaran, tapi akhirnya datanglah seorang laki-laki yang tidak ada seorang pun yang kenal kepada orang ini. Datang mepet dekat sekali ke Rasulullah sampai berdempetan. Sahabat Abu Hurairah curiga akhirnya, ya Rasulullah, apakah orang ini yang jenengan maksud kemarin? Kata Rasulullah, ya, inilah laki-laki calon penghuni surga. Kata beliau kemudian, inna lil jannah mulukan wasadatan wa inna hadal aswad sayakunu min mulukil jannah. Di akhirat nanti penghuni surga itu sama dengan di dunia, ada rakyat biasa, ada kurang lebih mungkin camat, bupati, gubernur dan seterusnya lah. Si orang hitam ini, kata Rasulullah,
akan menjadi salah seorang pejabat penting di surga nanti. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah Uwais Al-Qarani, seorang sahabat. Wakila bukan sahabat karena tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi berdasarkan hadis ini sahabat karena bertemu. Dalam hadis yang lain tidak pernah bertemu. Padahal Uwais Al-Qarani ini orang yang sangat biasa, pada masanya sangat tidak terkenal, tinggalnya di Yaman, di kota Yaman, di desa. Sehari-harinya pekerjaannya menggembala kambing. Uang dari pemberian menggembala kambing itulah yang diberikan kepada ibunya untuk biaya hidup sehari-hari. Kata Rasulullah, Uwais ini kalau ada acara tidak datang, tidak ada yang kehilangan. Mana Uwais ya? Tidak ada yang penasaran. Ada apa? Jangankan itu, Uwais sakit tidak akan ada orang yang menjenguk. Jangan sakit, meninggal tidak akan ada orang yang nyambangi, yang takziah. Karena saking tidak terkenalnya. Pernah ada salah seorang kiai, seorang masyayikh datang dari Suriah, sowan ke beliau karena syekh ini tahu siapa Uwais Al-Qarani, seorang wali besar. Konsultasi terus minta didoakan. Dipaksa Uwais Al-Qarani meskipun tidak mau. Ketika mau pulang diberi baju baru 2. Niki Mas Uwais, ini Mas Uwais baju. Untuk apa ya Syekh? Ya untuk jenengan salin sehari-hari karena yang jenengan pakaian sudah tidak layak. Boten ndak Syekh, jenengan bawa lagi. Terima kasih, enggak mau. Kenapa Mas Uwais? Kata beliau, Yai, saya itu kalau sampai pakai baju baru, teman-teman saya, tetangga-tetangga saya pasti suudzon. Nyuri di mana itu? Saking tidak dianggap tidak baiknya Uwais Al-Qarani ini. Padahal kata Rasulullah, di akhirat nanti ketika orang-orang khusus, ketika para wali-wali Allah dipanggil masuk ke dalam surga, idza kana yaumul qiyamah qila lil ubad udkhulul jannah, dipanggil satu persatu. Orang-orang yang memang jatahnya masuk surga itu panggil satu persatu. Ustadz Rois masuk, Ustadz Ali masuk, Ustadz Ismail masuk, Ustadz Lukman masuk. Giliran Uwais Al-Qarani ketika sudah dipanggil namanya mau masuk, dicegat oleh malaikat Ridwan. Gif ya Uwais, berhenti, jangan masuk ke dalam surga. Lo ada apa? Nama saya sudah dipanggil. Kata malaikat Ridwan, tengok ke belakang, ada ribuan orang yang oleh Allah setelah dihisab mau dimasukkan ke neraka. Kata malaikat Ridwan, engkau ya Uwais mempunyai keistimewaan, kelebihan, berhak menolong mereka, mensyafaati mereka berkat kedudukan engkau ya Uwais dari Rasulullah SAW. Balik lagi ribuan orang yang memasuk neraka itu disyafaati, ditolong oleh Uwais Al-Qarani masuk ke dalam surga. Orang biasa. Apa amaliyahnya sehingga beliau istimewa? Berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Hubungannya dengan majlis dzikir pada malam hari ini adalah alhamdulillah wa syukurillah, bahwa kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ikut jamaah al-khidmah, ikut hadratus Syekh Romo Ki Haji Ahmad Asrul Al-Saki radhiyallahu taala anhu, meneruskan ayahnya Mbah Yai Usman, meneruskan gurunya Mbah Yai Romli, meneruskan gurunya Syekh Khalil, meneruskan gurunya Syekh Hasbullah, melanjutkan gurunya Syekh Khatib As-Sambasi, melanjutkan gurunya Syekh Samsudin, melanjutkan dari gurunya Syekh Murad dan seterusnya sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala anhu, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak menangi Ustaz. Menangi itu apa bahasa Indonesianya? Apa bahasa Indonesia? Enggak nututi, enggak memenangkan. Saya enggak satu zaman, enggak menjumpai, enggak menangi Romo Asrori. Bagaimana Ustaz? Bukan masalah. Yang penting jadi salah seorang muhibbin beliau, muhibbin orang-orang yang dicintai oleh beliau, para habaib, para masyayikh.
akan dimasukkan kelompok beliau insya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena beliau membagi jamaahnya, mereka yang ikut thariqahnya kelompok murid, mereka yang tidak ikut thariqahnya belum sah baiat, kalau tidak muhibbin ya mu'takidin. Mereka yang belum muhibbin mungkin belum mu'takidin masuk kelompok UCC, sama-sama mempunyai itikad, keyakinan lewat putra-putranya, cinta kepada jamaah al-khidmah, cinta kepada pendiri jamaah al-khidmah. Salah satu ciri cinta yang hadir pada malam hari ini, itu yang perlu kita syukuri. Judul saja hall masyayikh, hall sesepuh Kitri Raya, hall siapa di Mbah Buyut Bongkok, hall siapa lagi tadi itu Mbah Kemuning, itu judul saja sebetulnya. Hall Sunan Giri cuma judul saya, sebetulnya kita itu sedang mendoakan kedua orang tua kita dan sesepuh penispuh kita yang sudah meninggal, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Pokoknya kita yang datang kumpul di sini mengholi beliau-beliau. Mbah Buyut Kemuning, Mbah Buyut Bongkok, Sunan Giri, Nabi Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu, insya Allah husnudzon beliau-beliau sudah orang-orang baik, orang-orang soleh. Syekh Abdul Qadir Jailani malam ini saja di YouTube ada 2 majlis di YouTube itu, di sini dengan di Jepara, pembacaan manaqib Syekh Romoy Asrori. Insya Allah beliau sudah cukup doa untuk beliau-beliau itu, untuk para wali orang-orang soleh itu. Yang tidak cukup, yang kurang, yang belum itu kedua orang tua kita, kakek nenek kita itu loh. Kalau kita tidak datang, mereka tidak ada yang mengirim. Masalahnya di situ. Oleh karena itu hal ini harus istiqomah sampai kapanpun, hatta ila yaumil kiamah. Kalau kita kalau kita tidak kumpul di sini, tidak kumpul di Kitri Raya, di fasilitasi oleh jamaah al-khidmah Kitri Raya, masyarakat Kitri Raya tidak kumpul di sini, ya kedua orang tua kita, sesepuh kita tidak akan mendapat kiriman doa dari kita. Datangnya terlambat saya Ustadz, tadi jam 8, tidak masalah. Saya datang sejak awal Ustadz, tapi manaqib itu isi gosah dengar, sadar pas ibadah Allah Ustadz. Khusyuk sama saja. Yang penting kita kumpul sini. Yang penting datang, baca atau tidak, nyimak atau tidak, pegang kitab manaqib atau tidak, yang penting kita duduk di tempat ini sama saja. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, humul qaum alladzina liyashqa bihim jalisum, tulis sama, yang datang awal, yang datang akhir, dan seterusnya. Pokoknya kumpul di tempat ini. Saya pernah ada cerita 2 kejadian yang sama, waktunya berbeda, tempatnya berbeda. Ada jamaah al-khidmah orang Manuan, Surabaya, satunya orang Kudus. Ustadz, di waktu yang berbeda, pertanyaannya sama. Saya itu abah sudah meninggal, ketika mau meninggal wasiat, nak, kalau ayah meninggal gak usah ditahlili sampai 7 dino, gak usah 40, gak usah 40 hari, gak usah 100 hari, apalagi di holi, gak usah. Rupanya ayahnya ikut kelompok yang seperti itu pemahamannya. Ini gimana Ustadz, saya tahlili, jangan tahlili mas. Berarti saya tidak bakti kepada kedua orang tua, tidak patuh kepada wasiat ayah. Saya jawab dengan jawaban yang sederhana, mas, ayah wasiat seperti itu, titip pesan seperti itu karena beliau belum pernah meninggal. Coba pernah meninggal, tidak akan pernah wasiat seperti itu. Justru sekarang beliau sedang menunggu kiriman dari anak-anaknya, dari keluarganya. Tidak perlu dalil panjang-panjang, jenengan buka kitab Iklil itulah. Di depannya ada ayat Al-Quran dan terjemahnya, dan ada hadis yang tanpa harokat, ada terjemahnya. Hadratus saya sudah memilih, sudah menentukan hadis-hadis tertentu yang menunjukkan bahwa doa-doa yang dikirimkan oleh keluarga, doa-doa yang dikirimkan oleh saudara-saudaranya akan sampai kepada ahli kubur. Dan justru mereka sedang menunggu kiriman doa dari keluarganya, dari anak turunnya pada saat ini. Sekali lagi, majlis zikir di Kitri Raya ini sampai kapanpun harus terus berjalan.
demi belajar menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua, sehingga di akhirat nanti mendapat kedudukan yang mulia seperti Asy-Syaikh Uwais Al-Qarani radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan panjang umur kepada kita, kepada panitia, kepada sepuh ini sepuh masyarakat Titiraya, sehingga tahun depan dan tahun-tahun seterusnya bisa berkumpul lagi, bertemu lagi di tempat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.